Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. To the honorable, the keynote speaker for today's event, Mr. Zulfikri Al-Mutawadli, SPD. And also to the honorable, all my fellow English teachers, good morning. So I would like to say thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to welcome you all, English teachers community in Kabupaten Bandung Barat. So today marks our second virtual meeting in 2021, and we are very proud to be able to host such a great event. The title is Siap AKM and Workshop Akun Belajar ID application today. Before we get started, I would like to inform you the agenda of today's event. The first is the opening. The second is the material sharing from the keynote speaker. The third is question and answer session. And last but not least, the follow-up event and closing. So without any further ado, let's open the session by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Next is material from the keynote speaker, Mr. Zulfikri Al-Mutawadli, SPD. The floor is yours. Thank you for Mr. Wise that give me a chance to give a material here. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lubang hidung masih 2, mata masih 2. Alhamdulillah ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kita akan memperhatikan bersama, mendengarkan bersama di 25 menit ya. Sekarang jam 9.25, berarti sampai 9.50 kita akan ngobrol bareng. Tadi sudah diperkenalkan, my name is Zulfikri Al-Mutawadli and I'm from Cimahi, but I teach in Subang, SMPN 1 Subang ya. Demisioner pengurus MGMP sepertinya. Ya, tapi tetap silaturahmi tetap terjaga. Alhamdulillah bisa mengisi materi juga di MGMP Bahasa Inggris ini. Organisasi yang luar biasa, mempunyai banyak kenangan, banyak kesolidan. Dari mulai awal tahun 2014 saya gabung sampai sekarang, kenangannya tidak pernah bisa terlupakan ya. Kumpul-kumpul dari mulai Batu Jajar, kemudian Cisarua, kemudian di Parongpong gitu ya. Terus berkeliling bahkan sampai ada yang ke Lembang. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti kalau sudah beres corona, pandemi, bisa segera kumpul-kumpul lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, untuk materi ini saya paham bahwa ada yang sambil rapat, sambil ngurus anak, sambil ngajar, jadi bawa nyantai aja. Dan saya akan fokuskan ke visual, jadi fokuskan ke audio, jadi akan saya lebih banyak bicara. Ini jaga-jaga kalau misalnya memang teman-teman ini sedang ada kegiatan lain dan tidak bisa melihat layar, jadi saya akan utarakan dengan audio ya, jadi akan perbanyak audio. Oke teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum share screen, saya pengen tahu nih, coba di chatting
Ada yang sudah punya akun belajar.id belum? guru.sma.belajar.id ada belum nih? Coba di chat, katakan sudah ada misalnya. Oh, alhamdulillah Pak Amin ini sudah ada. Ada lagi yang lain? Kalau belum boleh sebutkan belum Pak misalnya. Saya belum ada. Bu Nining sudah ada, alhamdulillah. Yang belum ada? Saya belum ada Pak. Bu Haja siapa ini? Bu Secondary, Bu Haja. Oh, Bu Haja Rofina. Ya sudah ada, alhamdulillah. Ya, jadi sebagian sudah ada. Ada yang belum? Coba ketikan yang belum. Yang belum mengaktifkan akun belajarnya. Oh, Bu Dewi, alhamdulillah hadir ya. Sudah mengaktifkan. Oke ya. Jadi berarti sepertinya sebagian besar sudah mengaktifkan akun belajarnya. Kita akan membahas nih kelebihan akun belajar dan tips dan triknya yang saya lakukan terhadap akun belajar ini, gitu ya. Ini best practice saja yang saya lakukan di akun belajar ini. Karena memang kenapa ini penting? Yang pertama dan yang paling disukai orang Indonesia adalah ini gratis. Jadi akun belajar ini gratis. Kalau teman-teman sekalian memang masuk Dapodik itu diberikan gratis oleh Kemdikbud, ini yang paling disenangi orang Indonesia gitu ya. Ini sangat gratis, tetapi fiturnya banyak. Oh, Bu Nenden belum nih. Oke, nanti kita akan bahas cara pengaktifannya ya yang belum. Dan yang kedua, fiturnya banyak, udah mah gratis, fiturnya banyak gitu kan. Makanya sayang banget kalau tidak digunakan untuk pekerjaan di keguruan gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, maka kemarin kita membahas tentang AKM, tentang bagaimana ada literasi numerasi, literasi numerik, ya, ada literasi teks dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan akun belajar ini, karena belajar.id ini masuk ke tataran teknologi pendidikan. Bagaimana teknologi ini bisa memudahkan guru dalam mengajar. Oke, saya akan share screen dulu. Terlihat ini share screen saya, Bapak Ibu? Apakah terlihat screen-nya? Iya, ada, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, ini screen-nya ya. Jadi dengan adanya pandemi, kita kan sering bertanya nih dulu ketika sebelum pandemi, wah saya takut nih teknologi menggantikan guru. Wah, bagaimana nih kalau nanti profesi guru itu punah ketika ada teknologi? Karena banyak sekali profesi yang punah dengan adanya teknologi. Profesi contoh misalnya banyak yang digantikan oleh mesin, misalnya seperti penjual kasir misalnya ya, bisa digantikan oleh penjual otomatis yang kaleng itu ya, atau misalnya orang yang mengangkat barang itu bisa digantikan oleh mobil. Nah, jadi banyak sekali profesi-profesi yang dulu ada tapi sekarang hilang karena adanya teknologi, karena adanya mesin. Nah, mesin masuk teknologi ya, dengan adanya teknologi. Nah, sampai guru pun sama resahnya. Wah, ini jangan-jangan guru juga bisa hilang nih profesi guru gitu kan sebelum pandemi. Tetapi sama Allah luar biasa ya, sama Allah diberikan pandemi, dan hikmah dari pandemi adalah dengan pandemi itu hanya memperjelas peran guru dalam pendidikan, bahwa mereka tidak tergantikan oleh teknologi. Apa nih satu contohnya? Ketika berarti kalau misalnya ada teknologi ya udah nggak ada guru. Nah sekarang kan udah terjadi itu. Dengan adanya teknologi,
tidak ada tatap muka dengan guru. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa belajar dengan maksimal gitu kan. Banyak sekali anak-anak yang tidak bisa menyerap ilmu dengan baik. Kenapa? Ya karena memang guru tidak tergantikan. Tidak tergantikan dengan teknologi ya. Ini yang mau chatting silahkan ya, misalnya oh setuju mau komen boleh ya, di komen aja di chat gitu ya, atau misalnya ada pertanyaan langsung misalnya yang ini yang bisa dijawab saya akan jawab. Jadi seperti itu. Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru dalam pendidikan. Contohnya gini lah, kenapa guru tidak bisa digantikan oleh teknologi? Ada sesuatu yang tidak dimiliki teknologi dan itu hanya dimiliki oleh guru. Apa itu? Contoh, ini kita pakai analogi ya. Misalnya, Anda punya teman nih, teman akrab. Katakanlah Anda diberi kesempatan untuk pergi ke suatu daerah terpencil, tidak ada teman, tetapi Anda diberi seorang robot yang mirip dengan manusia dengan artificial intelligence. Maksudnya kayak asisten Google lah gitu ya, asisten Google. Hey Google, oke Google misalnya, kasih lelucon dong. Itu bisa tuh Google kasih lelucon gitu kan, kasih apakah kamu wanita laki-laki, bisa ngejawab gitu ya, bisa ngejawab. Tapi tetap dalam berinteraksi sosial pasti ada yang kurang. Apa itu? Ada yang mau ngasih komentar, apa nih yang kurang kira-kira? Boleh pakai chat, boleh pakai suara. Kira-kira apa nih yang kurang kalau seandainya teknologi menggantikan guru? Kalau lagi fokus ke yang lain sepertinya ya. Apa yang kurang kira-kira Bapak Ibu? Kalau teknologi menggantikan guru, something missing. Oke, tidak ada pendidikan budi pekertinya, pembiasaan perhatian ke siswa, human touch, perasaan. Oke, betul semuanya. Sangat betul. Jadi ketika teknologi menggantikan, itu ada sesuatu yang hilang, apa? Jiwa. Jiwa, hanya manusia yang memiliki jiwa. Dan jiwa itu menghasilkan ikatan. Ketika seseorang dididik bukan oleh manusia, berarti dia tidak akan mengerti bagaimana menjadi seorang manusia. Gitu. Kalau dididik oleh mesin ya berarti dia akan mempunyai perasaan seperti mesin karena tidak ada tadi human touch, tidak ada perasaan, tidak ada perhatian, tidak ada budi pekerti bagaimana, mirip kayak seperti ini analogi yang lain ya. Singa diasuh oleh domba, ya dia tidak akan menjadi singa, dia akan menjadi domba, gitu kan. Ada cerita ketika singa diasuh oleh domba, dia hanya bisa mengembek, bukan mengaum. Nah, sama seperti manusia. Ketika manusia dididik oleh teknologi, dia tidak akan bisa menjadi seperti manusia, karena manusia hanya bisa dididik oleh manusia. Lalu apa peran teknologi? Teknologi ada untuk memudahkan guru mengajar, bukan menggantikan guru dalam mengajar. Loh, Pak, kan ada tuh ruang guru, itu kan menggantikan guru mengajar. Oke, ruang guru hanya menggantikan materi ajar, bukan menggantikan pengajaran. Tetap walaupun dia pintar, tidak ada human touch-nya, tidak ada life skill-nya, life skill dalam belajar. Jadi itu hanya menjadi alat untuk memudahkan siswa mendapatkan materi. Kan bukan hanya ruang guru ya, ada YouTube, ada Zenius, semuanya juga bisa. Tetapi tetap tidak ada hal yang memang dimiliki oleh manusia tadi, human touch, budi pekerti, jiwa, ikatan, itu tidak ada di sana. Hanya pintar saja tanpa tahu bagaimana menjadi manusia. Karena kita kan belajar bukan untuk menjadi tahu bagaimana menjawab soal kan. Kita belajar, kita mendapatkan pendidikan, kita mendidik bukan menjadikan siswa sebagai orang yang pintar menjawab soal, dikasih soal, tapi kita mendidik bagaimana menjadikan siswa kita menjadi orang yang baik. Siswa kita bisa
masuk ke kehidupan mereka, bisa bermasyarakat. Nah, itu yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, teknologi tidak bisa membuat seperti itu, gitu kan. Makanya ada untuk memudahkan guru mengajar, bukan menggantikan. Nah, hubungannya dengan AKM apa? Hubungannya dengan AKM, kalau dianalogikan, maaf ya saya pakai analogi biar kita lebih mudah untuk ini ya, lebih mudah memahaminya. Ini saling berhubungan antara AKM dengan teknologi, dengan akun belajar.id ini. AKM, nah kenapa sih AKM? Mungkin kalau kemarin sudah dibahas ya kenapa harus AKM, karena banyak siswa yang dia tuh pintar, tapi tidak bisa menggunakan kepintarannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka AKM itu adalah induk dari segala pengetahuan atau alat ya, bagaimana menggunakan pengetahuan yang dia miliki itu ada di AKM gitu ya, bagaimana menggunakan literasi, bagaimana menggunakan memahami sebuah paragraf, bagaimana dia menggunakan paragraf itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang memang jarang diajarkan di sekolah. Yang diajarkan di sekolah adalah bagaimana paham saja, bagaimana sampai ke tahap C3 lah, tidak sampai mengaplikasikan, apalagi menganalisis, apalagi mengkreasikan gitu. Di C6 tuh belum sampai ke sana. Nah, ini semua berhubungan juga, semuanya saling berhubungan. Dari mulai HOTS gitu kan, dari mulai tingkatan-tingkatan C1 sampai C6, kemudian masuk ke AKM, itu saling berhubungan, termasuk dengan teknologi. Ini semua saling berhubungan. Apa hubungannya? Kita analogikan seperti ini. Nah, AKM ibarat lensa kacamata agar mata mampu membaca sebuah tulisan. Sedangkan teknologi ibarat frame kacamata, ya frame kacamata untuk ini ya, agar menyangkutkan ke telinga, yang memudahkan menggunakan kacamata. Kata kuncinya 2. AKM itu mampu, misalnya burem nih, tulisan burem. Kalau nggak pakai kacamata burem. Tapi kalau pakai lensa kacamata, itu dia bisa membaca, nggak burem lagi. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, dengan lensa itu dia bisa melakukannya. AKM seperti itu. Asalnya dia tidak bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan AKM ini dia bisa menggunakan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mampu, dari aslinya dia tidak mampu menjadi mampu. Nah, itu lensa. Contoh misalnya, Pak, bisa nggak kalau misalnya kacamata tanpa frame? Bisa kan? Misal lensa, saya mau -1, ambil aja lensa -1 tanpa frame, diginikan. Bisa baca? Bisa. Tapi kan akan ribet gitu kan, kalau nggak ada frame tuh dikit-dikit harus dipegangin gitu kan, harus dipegangin, itu akan sulit gitu, akan sulit dan memang ribet sekali. Nah, makanya ada frame. Dengan frame kacamata ini memudahkan seseorang untuk bisa membaca. Yang harusnya dipegangin tanpa frame sama tangan gitu ya, pegel gitu, dikit-dikit pegang. Kalau yang zaman dulu mungkin inget ya, kalau di film-film zaman dulu itu frame-nya tuh bukan ngait ke telinga tapi digantungkan dan ada bulat di sini gitu ya, bulat di sini dikaitkan ke rongga mata di sini. Nah, akhirnya kan adanya teknologi, dibuatlah kacamata yang sekarang, yaitu kacamata yang diikatkan ke telinga sehingga dia bisa langsung tek gitu ya. Nah, ini kan memudahkan nih. Kalau misalnya tanpa frame kita harus dipegangin, tapi dengan adanya frame tek langsung masuk gitu kan, langsung tidak jatuh. Nah, itulah peran dari teknologi. Nah, kira-kira paham nih analoginya? Kalau yang tidak paham, chatting aja ya. Silakan di chat yang tidak paham. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya AKM di workshop sekarang, ditambah dengan teknologi, ini akan memudahkan kita sebagai pengajar. Memudahkan kita mengajar, memudahkan meneruskan generasi-generasi penerus agar mereka bisa hidup di masanya. Walaupun dikatakan bahwa menurut Umar bin Khattab, didiklah anak-anakmu tidak sesuai dengan zamanmu, karena zaman itu berubah. Maka didiklah bukan agar dia mampu untuk hidup di zaman kita, tapi mampu hidup di zaman mereka. Zaman mereka apa? Banyak informasi. Kalau zaman kita dulu, guru-guru ya 90-an lah ya,
Kalau mau informasi kan gimana? Susah, harus harus ke perpus, jalan kaki gitu ya, harus nyari bukunya di lemari, harus dibuka halamannya, gitu kan. Kebayang itu proses untuk mendapatkan satu informasi itu perlu upaya yang sangat. Bahkan dulu dikatakan, diriwayatkan seseorang, kalau nggak salah Imam Bukhari ya, untuk mendapatkan satu hadis dari seseorang itu harus menggunakan menjadi perjalanan yang sangat jauh berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bagaimana sulitnya? Maka ketika zaman dulu apa yang harus diasah? Tahan bantingnya gitu. Tahan bantingnya agar mereka bisa tahan banting. Tetapi sekarang berbeda. Di zaman sekarang yang menjadi masalah adalah bukan kekurangan informasi, tapi terlalu banyak informasi. Mau apa-apa mau semuanya terlalu banyak informasi, bahkan bukan hanya dalam tulisan tapi juga dalam video. Pernah ngerasa nggak ketika kita nonton YouTube kok apa yang kita senangi ada di beranda? Ketika ngeklik satu materi itu setelah video-video setelahnya itu tentang materi itu semuanya ada. Nah, itulah tadi. Kadang kita tidak bisa memilih mana yang penting untuk kita dan mana yang menarik untuk kita. Mana yang kita inginkan atau mana yang kita butuhkan. Dan itu memang by design oleh YouTube, itu pakai algoritma gitu kan. Dan skill sekarang adalah bagaimana kita milih informasi dan mengelola informasi yang kita dapat. Guru bukan lagi membahas bagaimana memberikan materi, tapi guru membahas bagaimana agar siswa dapat mengelola materi yang dia dapat. Kalau ngasih materi mah gampang, siswa kalau HP canggih tinggal oke Google, ibu kota negara, misalnya geografi ya, ibu kota negara A, udah langsung keluar. Rumus A langsung keluar, tapi bagaimana dia mengelola informasi itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari Kemdikbud dan muncullah tadi asesmen kompetensi minimal dari skill tadi, seperti itu. Ini kita bangun mindset dulu ya, sebelum kita membahas tentang akun belajar.id. Oke, ini 9.46, 5 menit lagi mungkin ada pertanyaan dulu untuk sesi 1. Kita setelah ini istirahat 5 menit dan kita akan lanjut ke pembahasan tentang akun belajar.id. Silakan, ada pertanyaan dulu. Boleh via suara atau via chat. Atau mau sharing mungkin silakan. Oh iya Pak, saya merasakan seperti itu, ini boleh gitu. Curcol juga boleh, misalnya ada yang mau curcol. Ajul? Ya, siap Ibu. Mangga? Iya, Alhamdulillah ya Pak Jul, dengan kemajuan teknologi sekarang itu ya sangat memudahkan sebenarnya. Namun ya bagi saya pribadi, mungkin yang sudah ya 2 tahun 3 tahun lagi pensiun, itu ada kendala-kendala yang memang secara alamiah, naturally ya, nggak bisa dihindari gitu. Salah satunya yang kekuatan tubuh itu nggak bisa sampai berjam-jam untuk menghadapi laptop gitu ya, atau juga mempelajari sesuatu hal dengan yang lebih cepat gitu. Jadi slow response for the IT or technology gitu ya. Dan ini kadang-kadang menimbulkan stres ya Pak Jo. Kesetresan yang kadang-kadang sangat luar biasa kalau bagi diri saya gitu ya. Saya ingin mengajar dengan yang sangat sempurna, ingin melayani siswa dengan yang sangat sempurna, namun kadang-kadang hambatan yang seperti itu. Kira-kiranya kiat-kiatnya bagaimana ya Pak Jul? Makasih. Sama-sama, terima kasih Bu. Oke. Ini yang juga dirasakan Bu oleh teman-teman saya di sini. Di yang baru ini memang
Kita tidak bisa memungkiri, dan mungkin saya pun akan seperti itu, Bu, ya 30-40 tahun ke depan juga ketika pensiun mungkin akan masuk ke masa seperti itu. Dan memang itulah fitrah manusia itu, bahwa ketika memang sudah berumur, berusia, itu akan menurun kinerjanya, menurun kemampuannya, entah itu kemampuan belajar, kemampuan fisik, itu pasti dan memang itu fitrahnya akan menurun. Nah, kalau saya best practice-nya, Bu, ya di sini, jadi kita melihat potensi masing-masing, Bu. Jadi kolaborasi kalau di sini itu, contoh misalnya dalam satu mapel itu, kalau di negeri kan biasanya banyak ya, satu mapel itu bisa 6 guru misalnya ya, 6 guru, bahkan 7, 8 gitu, 8 guru satu mapel itu. Dan dalam satu mapel itu kan ada berbagai macam kemampuan, Bu, ada banyak potensi gitu ya, yang berbeda-beda. Nah, biasanya memang jadi kemampuan dan keunggulan dari senior adalah kekuatan dalam materi. Jadi materi itu geus ngelotok gitu, punya, karena sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, otomatis materinya tuh sudah wah luar biasa lah. Nah, salah satu caranya bagaimana sinergi, Bu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi semua teknologi ini tidak sulit. Cuman yang menjadi sulit adalah memang kemampuan seseorang yang memang usianya sudah berumur itu kan pasti slow learner, sedangkan teknologi kan fast. Nah, maka diserahkanlah ke guru yang memang sedang fresh, Bu, untuk teknologi. Nah, yang materinya itu dibuatkan oleh yang sudah berpengalaman. Nah, jadi kalau contoh di sini kita tim teaching, Bu, namanya. Jadi tim teaching ini yang ngurus-ngurus teknologi itu yang guru-guru muda gitu ya, yang ngurus-ngurus teknologi, yang membuat Google Form-nya, yang membuat Google Classroom-nya, yang men-setting Google Meet-nya itu guru-guru muda. Tetapi nanti melengkapi yang guru-guru senior itu membuat materinya, membuat soal misalnya. Jadi kan akhirnya saling bagi-bagi tugas tuh, Bu. Yang buat soalnya yang dari senior, yang teknologinya dari junior. Akhirnya tetap siswa bisa masuk ke sana, siswa bisa terlayani gitu kan. Karena memang ya itu harus sinergi, dan adapun kadang memang itu sangat wajar, Bu, ketika kita ingin mencari kesempurnaan ya, ingin berbuat yang terbaik, dan itu luar biasa, keinginan berbuat yang terbaik untuk siswa agar bisa mengajar maksimal itu luar biasa, dan itu patut diapresiasi lah, hebat gitu kan. Saya pun melihat guru-guru senior di sini yang 1 tahun lagi pensiun, 2 tahun lagi pensiun, belajar bagaimana buat Google Form gitu ya, formulir online walaupun pelan-pelan gitu, dan memang itu sangat wajar walaupun pelan-pelan. Tapi dari semangat itu saya bisa belajar, wah luar biasa gitu. Nah, walaupun tadi kita ingin membuat yang terbaik, tetap yang jadi pertanyaan kalau saya pribadi ya, Bu ya, yang menjadikan ini kita belajar filosofis, Bu. Ini memang agak, kalau misalnya kira-kira berat nanti tolong komen ya. Yang kertas bertemu, ini IPA nih, maaf nih, kertas bertemu dengan api, akibatnya apa? Boleh dijawab sama yang lain. Akibatnya apa, Bu? Terbakar. Ya, terbakar. Kertas bertemu dengan api, terbakar. Sebabnya kertas bertemu dengan api, akibatnya terbakar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, itu kan sebab akibat nih. Nabi Ibrahim bertemu dengan api, apakah terbakar? Tidak. Tidak. Berarti kenapa berbeda? Nah, kita harus mempertanyakan nih, kenapa berbeda kalau ada kertas atau manusia normal bertemu dengan api dia terbakar, sekarang ada Nabi Ibrahim bertemu dengan api tidak terbakar. Nah, kita harus mempertanyakan nih, kenapa tidak terbakar? Kira apa nih? Gak rame nih. Ada yang punya jawaban, sudah punya bocoran, enggak? Ya,
pengetahuan saya mah ya karena kuasa Allah aja. Kuasa Allah, Allah. Allah Betul Ibu, memberikan betul. suatu perlindungan yang luar biasa. Betul, Begitu. kuasa Dan Allah. mungkin juga apa ya, Nabi Ibrahim punya kekuatan yang bisa menangkal gitu. Salah satunya ya kuasa Allah. Kalau secara Tuh, siap. ilmiahnya saya kurang tahu, Pak. Sama Bu, ini bukan ilmiah ya, kita pakai main filosofis Bu. Jadi tadi sebab, akibat. Nah, yang menyebabkan sesuatu, akibatnya yang menentukan adalah Allah. Jadi ada sekat. Ini sebab, ini akibat, ini sekat. Sekatnya apa? Izin Allah. Usaha, hasil. Sekat. Usaha belum maksimal, hasil bisa maksimal tidak? Kira-kira? Ya, belum tentu, Pak. Bisa atau tidak kira-kira? Hasilnya menurut kita belum maksimal, tapi nanti akibatnya bisa maksimal. Bisa, Bu. Ingat ada sekat. Kalau Allah mengizinkan, walaupun hasilnya belum maksimal, sarana tidak baik, teknologinya tidak ada, internetnya tidak ada, materinya itu aja, bisa nggak membuat seseorang siswa itu jadi orang sukses? Ya bisa. Bisa, karena memang ada izin Allah di sana. Berapa banyak seseorang siswa yang dia itu dari daerah terpencil dengan segala keterbatasannya, dia bisa menjadi orang sukses. Nah, itu atas izin Allah. Jadi yang menentukan seseorang siswa itu pintar atau tidak bukan dari sarana, bukan dari usaha, tapi izin Allah. Makanya tadi bukan Ibu bilang tuh merasa belum maksimal, merasa masih banyak kekurangan. Selama niat kita mengajar adalah ikhlas, gitu kan? Selama niat kita mengajar ada niatan totalitas, walaupun yang kita lakukan merasa belum maksimal, tapi kita niatnya ingin membuat siswa itu baik, insya Allah Bu. Karena yang menentukan seseorang sukses atau tidak bukan dari usaha kita, tapi dari niat dan doa. Makanya ada yang bilang bahwa seorang sukses itu bukan karena usaha, tapi memang karena izin Allah. Izin Allahnya dari mana? Ya bisa aja dari doa orang tua, doa guru gitu. Kita masuk lagi ke tataran ini ya, filosofis ya. Jadi ketika kita merasa kecewa, selama kita memang niatnya ingin memperbaiki diri dan memang sama Allah tidak diizinkan untuk bisa lebih baik gitu ya. Kayak contoh teknologi, ya kan yang membuat tua siapa? Ya Allah gitu kan. Yang membuat kita menjadi slow learner siapa? Ya Allah. Selama kita memang berusaha untuk mengejar ketertinggalan walaupun tidak cepat, itu sudah dijadikan catatan oleh Allah, Bu. Dan mudah-mudahan kalau memang niat kita benar, Allah ridho, Allah mengizinkan siswa yang kita ajar menjadi orang sukses gitu. Jadi mudah-mudahan Bu ya. Itu jangan overthinking Bu, kalau bahasa zaman sekarang tuh overthinking gitu tuh Bu. Amin, alhamdulillah. Hatur nuhun. Sami-sami Ibu. Bangga yang lain, oh ini nih Bu Jua ya, fungsi teknologi untuk memudahkan bukan menggantikan, tapi peran guru sekarang tanpa menghitung teknologi akan menjadi hambatan dalam prosesnya. Human touch dan teknologi touch must be balanced dalam prosesnya, never ending learning for teachers. Ya, terima kasih Bu ya. Ya betul Bu. Memang tadi teknologi dan peran guru. Saya tidak mengurangi teknologi dan peran guru tadi gitu ya. Semuanya penting. Bukan berarti kalau yang penting kan human touch, nggak usah belajar teknologi. Ada lagi, yang penting kan teknologi yang hebat, nggak perlu human touch. Nah, kita sering terjebak oleh, ini kita belajar bahasa deh, karena kita orang bahasa. Kita sering terjebak oleh kata dan, oleh kata atau. Kira-kira yang terbaik mana? Human touch atau teknologi? Kita terjebak oleh kata atau. Kenapa tidak kita ganti atau ini dengan dan? Kita bisa mengajar anak dengan human touch dan teknologi. Nah, jadi tadi pemahamannya yang barusan,
bukan mendiskreditkan, bukan menjelekkan satu dengan yang lainnya, tapi kita bisa mengcombine dari dua hal tadi, human touch dan juga teknologi chat. Tetap harus balance, betul, betul sekali Bu. Bukan Bu Jua ya, Pak Wilman, ini maaf Pak Wilman. Di awalnya Bu Jua ya, Pak Wilman, siap. Oke, waduh, tadi harusnya 9.50 ya, kelebihan 10 menit, waduh terlalu senang sepertinya ya. Oke, tadi lumayan berat materinya tentang filosofis dan lain sebagainya. Kita tenangkan dulu, tarik napas dulu sejenak. Kita istirahat dulu 5 menit Ibu ya. Mangga yang mau minum dulu, yang mau merenghap dulu, atau yang mau merenung dulu misalnya. Mau merenung dulu, ini masukan ininya silahkan. 5 menit dari sekarang, 9.58 berarti ke 10.03 ya. Silahkan untuk beristirahat dulu Bu, tapi jangan meninggalkan link ini. Mangga. Saya juga mau minum dulu. Satu. Cek satu. Cek satu, satu, dua, tiga. Gak jelas Pak, suaranya gak ada. Satu menit lagi Bapak Ibu ya. Mulai menarik napas lagi. Merilekskan otak.
Oke, kita lanjut. Pomodoro-nya selesai. Ya, yang mungkin bertanya ya kenapa harus istirahat 5 menit ya. Jadi namanya ini Pomodoro. Pomodoro itu artinya tomat. Kenapa tomat? Karena timernya bentuk tomat yang menciptakan. Jadi otak manusia itu kan, apalagi yang ini ya, kita-kita yang udah usia 30-an gitu, muda-muda masih kuat. Dengan Pomodoro ini kita fokus 25 menit, 5 menit istirahat, fokus lagi 25 menit. Sehingga ya mudah-mudahan lebih terserap dengan baik gitu ya otak-otak kita, karena yang paling penting adalah istirahat. Orang belajar terlalu fokus, terlalu digedar gitunya sampai detik-detik terakhir, sampai begadang, lupa bahwa neuron-neuron di otak itu harus meregenerasi agar bisa menyerap informasi. Cara satunya ya harus istirahat, harus tidur. Tapi kalau di sini 5 menit gak usah tidur Bapak Ibu ya, istirahat saja. Oke, kita lanjut. Bentar, Di pertemuan di sesi sekarang kita akan belajar apa sih manfaat dari akun belajar. Akun belajar.id yang memang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar. Terdengar tidak Bapak Ibu suaranya? Jelas Pak, alhamdulillah. Terdengar tidak Pak? Terdengar. Terdengar. Oke. Ya. Alhamdulillah. Sebentar. Oh, tidak ada suaranya. Kalau suara Kak Zul ada. Iya, nggak ada suaranya.
Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini pengenalan singkat dari akun belajar. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya dan gratis dan resmi dari Kemdikbud, dan segala informasi berkaitan dengan Kemdikbud nanti akan lewat akun belajar ini di masa yang akan datang. Jadi ini sangat bermanfaat untuk guru, itu akan bermanfaat dalam entah itu karir dan lain sebagainya. Maka ini wajib nih bagi guru-guru untuk mengaktifkan bagi yang sudah ada. Tadi caranya adalah minta ke operator. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana saya mengaktifkan? Silakan minta ke operator sekolah akunnya. Data CSV-nya dimasukkan ke akun, diminta ke operator sekolah ya. Contohnya ini, saya akan langsung simulasikan. Kalau seandainya operator sekolah mendownload, jadi kita masuk ke PD Data Kemdikbud. Ini, kemudian login, pakai akun sekolah yang lama ya, Al-Aziz. Nah, ketika login, nanti di sini ada paling kanan unduh akun. Ini peserta didik, PTK, admin. Kalau admin ini tenaga kependidikan. Kalau PTK ini guru ya, peserta didik ini siswa. Jadi semuanya dapat Bapak Ibu, dari TU, kemudian guru, kemudian siswa, dapat semuanya. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa mengurangi banyak sekali kertas, paperless. Dan ini bisa masuk program Adiwiyata bagi yang mau Adiwiyata ya, itu untuk energi terbarukan itu bisa sepertinya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ke operator sekolah, Pak, saya mau minta akun, oh tidak bisa Bu, misalnya, atau misalnya lagi saya tidak tahu caranya, kasih tahu aja ke PD Data Kemdikbud. Nah, sebelah kanan itu ada unduh account atau unduh akun. Nah, nanti akan masuk, ketika diunduh, contoh, nah, nanti akan CSV keluar. Kalau dibuka, maaf. Kalau dibuka, kok tidak ditemukan ya? Nanti ada akun lah ya, ada akun ininya, username dan password aktivasinya. Jadi ketika sudah aktivasi, nanti akan diminta untuk menginput password lagi. Nah, itulah yang menjadi password asli dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk cara mengaktifkannya. Bagi yang sudah aktif, ini beberapa keunggulannya. Untuk guru dan siswa, tadi mudah digunakan, aman, fitur kolaboratif, penyimpanan lebih besar, bahkan unlimited Bapak Ibu ya. Jadi Google Drive yang akun belajar ini unlimited. Kemudian untuk pemimpin atau tim IT, integrasi satu akun untuk semua, pengelolaan sumber belajar, dan jangka panjang dapat diakses untuk semua. Jadi nanti saya akan tampilkan, ketika dapat akun belajar.id Bapak Ibu, semua file pelatihan, semua file pendidikan yang ada di hard disk eksternal, saya upload ke Google Drive. Walaupun memang berhari-hari pakai internet sekolahnya beberapa hari, tapi alhamdulillah terupload semuanya sampai 60 giga. Ya, 60 giga. Padahal kalau yang akun pribadi itu maksimal 15 giga, dan kalau mau langganan itu berbayarnya bisa sampai 100 ribuan per bulan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, tadi aktivasi sudah ya, ini contohnya, buka Gmail, kemudian accept, kemudian buat password yang baru. Nah, kemudian kelebihan tadi ya, sudah jelas, penyimpanan data tak terbatas, fitur lebih canggih, aman, dan terintegrasi. Nah, ini yang paling saya suka Bapak Ibu, drive bersama. Jadi ada drive bersama. Misal nih, kelompok belajar, kelompok guru MGMP sekolah kan ada 6 guru, misalnya satu mapel bahasa Inggris. Itu bisa masuk ke drive bersama Bapak Ibu. Jadi drive bersama itu seperti lemari berkas bersama lah. Jadi tidak tercampur dengan lemari pribadi, itu berkas bersama. Contoh nih, berkas bersama. Saya akan buka Google Drive saya. Nah, kalau akun belajar.id, ini kan pakai akun belajar nih. Itu ada drive bersama di sini. Ada drive saya bersama. Yang pribadi juga ada, kita cek Bapak Ibu ya, ada nggak yang pribadi.
Ini pribadi nih. Nah, tidak ada. Ya, adanya shared drive. Shared drive ini karena memang saya masukkan. Kalau tidak dimasukkan, sebenarnya tidak ada shared drive. Akun bersama, drive bersama tidak ada. Jadi di drive bersama ini kalau kita klik, nah ini yang saya lakukan dengan guru-guru bahasa Inggris di sini. Jadi ada akun bersama per tingkatan. Bahasa Inggris kelas 7, bahasa Inggris kelas 8, bahasa Inggris kelas 9. Jadi semua materi-materi dari mulai presentasi, dari mulai soal, dari mulai nilai, semuanya masuk ke drive bersama dan bisa diakses bareng-bareng. Contoh nih kelas 7 nih. Nah, kita buat per folder, per KD itu. KD 3, It's Beautiful Day. Kalau kita buka, nah, materinya ini. Kemudian Google Form tuh soalnya ini. Kalau untuk catatannya ini. Jadi semuanya lengkap. Dan ini bisa diakses oleh semua pengajar kelas 7. Nah, ini terakhir diubah nih. Ada ininya aktivitasnya. Nah, ini guru kelas 7 yang lain, Bu Danisah namanya. Jadi akses kita saling berkolaborasi. Jadi tidak ada lagi, ketinggalan di flash disk, aduh ke kantun di bumi, flash disknya ke kantun. Nah, tidak ada lagi Ibu, karena semuanya online. Dimanapun berada, bahkan kalau diintegrasikan akun belajar ini di login di HP, bisa membuka dari HP Google Drive ini. Dan unlimited. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang asalnya tadi sulitnya apa? Kadang tertinggal, kadang kertasnya numpuk, harus dicari dulu. Menjadi lebih mudah. Teknologi memudahkan jadi tidak harus takut ketinggalan, bisa diakses dimanapun selama ada internet. Kemudian bisa dilihat kapanpun bareng-bareng, jadi tidak ada yang miskom. Kemarin masa ngobrol materinya, aduh lupa catatannya ada di rumah, materinya naonnya sekarang. Tidak ada lagi seperti itu Ibu. Jadi semuanya sudah, oh iya masih ada tuh catatan rapat kita misalnya gitu ya, catatan rapat kita di Google Drive bersama, coba lihat, oh iya benar. Sambil ngobrol misalnya lagi hangout, karena mengintegrasi ke HP, dilihat di HP itu catatannya, ada. Gitu. Jadi lebih mudah gitu Google Drive ini penggunaannya. Seperti itu. Kemudian Google Meet, nah Google Meet bisa merekam Bu, jadi seperti Zoom sekarang direkam. Nah, Google Meet pun bisa merekam kalau pakai akun belajar. Dan rekamannya langsung masuk ke Google Drive. Jadi tidak masuk ke laptop, tapi masuknya ke Google Drive. Jadi kita bisa akses dimanapun. Video call. Nah, di Google Classroom kalau pakai akun belajar, itu langsung ada link Google Meet-nya untuk video call langsung semua kelas. Kalau di akun Drive tidak ada. Ya, tidak ada. Contoh, kalau kita buktikan ya, kita buktikan satu-satu nih. Kita pakai Google Classroom. Ini pakai akun belajar. Ya, Zulfikri Mutawadi 14 @guru.sma.belajar. Nah, ini kita kalau yang sudah punya akun belajar nanti akan masuk ke sini, Bu. Nah, ini lihat, Bu. Bapak Ibu, buat link Meet, kita bisa buat. Dapat dilihat oleh siswa. Buat simpan. Nah, ada langsung keluar linknya. Kalau pakai akun pribadi, itu tidak ada Bapak Ibu. Ini akun pribadi saya, @gmail.com. Nah, lihat, tidak ada. Di sini tidak ada link untuk Google Meet. Tapi kalau misalnya akun belajar, ini ada. Nah, lihat. Ada link untuk Meet-nya. Seperti itu. Fitur tambahan lagi. Yang jadi lebih memudahkan kita kalau mau pakai Google Meet. Jadi langsung aja Google Meet. Seluruh kelas tinggal klik itu. Misalnya, nanti langsung masuk ke sana siswa-siswanya. Kapasitasnya pun berbeda. Kalau akun pribadi itu paling 250 siswa. Tapi kalau akun belajar bisa sampai 1000 siswa. Walaupun direkomendasikan tidak sampai 1000 juga karena akan sangat loading ya. Tetap kalau saran saya sih per kelas saja. Paling 35
orang gitu per siswanya. Penugasan, nah ini ada import nilai dari Google Form. Yang merasa misalnya gini, yang pernah mencoba Google Classroom ya, kadang kita harus input dulu dari Google Form ke Google Classroom. Nah ini tidak perlu ada fitur import nilai dari nilai-nilai di Google Form itu langsung masuk ke Google Classroom. Nah, ini memindahkan data ke belajar.id. Caranya, tapi sebelum memindahkan data saya akan kasih tahu dulu, tidak ada di sini ya. Tadi yang saya bilang bahwa drive-nya itu unlimited. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kita akan coba dulu drive yang pribadi, yang gratis. Bukan gratis, sebenarnya gratis yang pribadi ini mah ya. Lihat di sini Bapak Ibu, di storage bagian kiri bawah. Di sini tertulis 1.1 giga of 15 ya. 1.1 gigabyte of 15 gigabyte used. Artinya apa? Ini ada batas 15 giga ya. Batasnya 15 giga. Artinya kalau lebih dari 15 giga kita harus membeli untuk akun pribadi ya. Kita harus membeli kalau kita punya data 15 giga. Belinya berapa? Kita cek. Kita coba klik buy storage. Nah, 100 giga 26.000 per bulan. 200 giga 43.000 per bulan. Ini kalau tahunan. 100 giga 269 per tahun. 200 giga 430.000 per tahun. Artinya kalau kita ingin memakai penggunaan lebih dari 15 giga, kita harus membayar 269 atau 270.000 per tahun Bapak Ibu. Tapi dengan akun belajar.id kita lihat, ini pakai akun belajar, ya Zulfikri Mutawadi 14@guru.sma.belajar.id, itu penyimpanannya tidak terbatas. 70,7 GB terpakai, tidak ada off 15, jadi hanya ditampilkan terpakainya berapa. Artinya apa? Ini unlimited. Nah, tadi saya bilang ya, semua materi pelatihan saya masukkan, nih materi pendidikan. Ini semuanya masukkan ya dari apa namanya? Dari hadis eksternal. Kemudian lagi pelatihan-pelatihan. Ini bentuknya semuanya dari video, dari apa namanya? Presentasi, dari PowerPoint. Saya upload artinya sampai 70 giga, Bapak Ibu, 70 giga masuk ke Google Drive. Jadi ketika saya butuh tidak usah bawa-bawa hadis eksternal, ya udah apa yang saya butuhkan misalnya file apa, ya udah tinggal saya akses di Google Drive. Jadi ini sangat luar biasa. Ini kalau bayar tadi 200 sampai 400.000 per tahun dan Kemdikbud memberi kita gratis. Maka sayang kalau tidak digunakan. Gitu. Sayang sekali kalau tidak digunakan. Itu, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan memanfaatkan Google Drive ini. Silakan share, komen. Tidak ada suaranya. Saya sudah menggunakan Google Drive-nya. Tapi Pak Zul, saya ingin tahu tadi di video yang video tadi dari Pak Zul ya. Ya. Tadi Gimana, itu Bu? katanya si akunnya itu akan dinonaktifkan tanggal 31 Juni. Betul. Itu berarti file-file yang ada di Google Drive juga nonaktif atau bagaimana itu maksudnya? Nah, maksud tadi itu gini, Bu. 30 Juni akan dinonaktifkan itu bagi yang belum mengaktifkan akun belajarnya. Jadi kalau yang sudah mengaktifkan akun belajarnya dan menggunakannya sehari-hari itu akan sampai akhir tidak ada penonaktifan, Bu. Jadi misalnya katakan tadi yang belum punya akun belajar, dia kan udah dapat tuh akunnya, tapi dia belum aktifasi.
belum sempat login, itu nanti tanggal 30 itu dia tidak akan dapat lagi akses itu gitu. Maksudnya kayak dikasih nih dikasih makanan 1 piring nasi goreng misalnya. Sampai 30 Juni tidak dimakan tuh nasi goreng, itu pasti ditarik lagi sama Kemdikbud gitu. Tapi yang sudah memakan nasi goreng itu, dia akan tetap punya hak akses sampai kapanpun. Gitu Bu, jadi jangan tidak perlu risau gitu untuk jadi aman data. Aman Bu, aman. Alhamdulillah. Seperti itu. Bahkan jadi saya sekarang sudah menggunakan Google Drive-nya, mengumpulkan portofolio siswa juga sudah ke Google Drive, video, kemudian dan sebagainya. Itu sudah menggunakan Google Drive karena kebetulan di sini di sekolah saya sudah ada pelatihannya menggunakan G Suite ini dari sejak Januari. Alhamdulillah. Jadi ya sudah digunakan Google Classroom, Google Drive-nya, Google Meet juga, ya semuanya sudah alhamdulillah. Cuma saya kaget tadi pas yang nonaktif itu. Itu bagi yang belum mengaktifkan, tapi kalau yang sudah mengaktifkan itu unlimited insya Allah. Iya. Itu wah hebat. Terima kasih Bu Memi. Iya itu aja. Ya. Jadi tadi Bu Memi sudah membuktikan ya bahwa sudah menggunakan dalam pelajarannya, dan ini akan menjadi nilai plus Bapak Ibu bagi teman-teman semuanya, nilai plus bagi sekolah juga, dan memang memudahkan, kembali lagi teknologi memudahkan guru dalam mengajar yang harusnya bawa-bawa atau misalnya nyimpen banyak RPP, sekarang tidak perlu lagi gitu ya. RPP misalnya digital semuanya, ada di Google Drive. Misalnya ditanya, RPP tanggal segini, oh ada di Google Drive ini, atau kirim via WA. Nah, itu kan lebih memudahkan dalam mengajar dan juga lebih go green. Kita bisa meminimalkan kertas gitu untuk pengajaran kita. Nah, ini salah satu keunggulan yang paling saya suka. Nah, ini yang paling saya suka ya, Google Drive-nya unlimited. Nah, dengan harusnya kita membayar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut video call. Nah ini katakan, nah ini ada quote dari Direktur UNESCO, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Betul ya. Nah, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan teknologi, ya tadi kita jadi tahu bahwa peran guru ini tidak tergantikan. Nah ini masalahnya nih. Masalah pembelajaran jarak jauh, data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Contoh misalnya hanya ada di flash disk, hanya ada di laptop gitu ya. Ketika laptopnya ketinggalan, ketika flash disknya ketinggalan, ya udah selesai, tidak tahu harus bagaimana. Tapi dengan adanya Google akun belajar ini semua tersinkron Bu. Di laptop ada, di handphone ada, bahkan bisa diakses dari komputer orang lain. Selama kita memang ingat username dan passwordnya. Misalnya, aduh ketinggalan data presentasi untuk hari ini misalnya. Kita nggak ketinggalan laptop, ketinggalan handphone. Itu masih bisa diakses lewat komputer orang lain selama ada internetnya. Jadi sangat mudah ya pembelajaran jarak jauh ini. Sangat unlimited. Data rusak hilang karena virus, tidak akan ada lagi. Karena tadi semua data disimpan online. Ini sering terjadi nih yang suka terjadi di guru-guru flash disk misalnya ya. Flash disk nyolok ke komputer mana, colok ke komputer sendiri hilang semuanya. Harus mulai dari awal, ada yang pernah merasakan seperti itu. Nah, dengan adanya Google Drive tidak ada masalah rusak atau hilang karena virus. Ya paling rusak, paling hilang karena terdelete, paling ada, walaupun tetap masih ada recycle bin ya, ada tempat sampah yang ya ada waktu 30 hari untuk hilang dengan sendirinya. Jadi tidak ada masalah lagi data rusak hilang karena virus. Memori laptop penuh. Nah, dengan adanya Google Drive ini kita bisa menghemat memori gitu ya. Bahkan saya jarang lagi menggunakan hard disk eksternal lagi karena memang semua data sudah ada di Google Drive dengan adanya akun belajar ini. Maka Google for Education menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Perangkat digital pembelajaran menginspirasi pembelajaran di mana saja, dan juga simple, aman, bermanfaat, dan kelas online yang mudah
Nah, dengan adanya akun belajar.id ini. Dan Bapak Ibu satu lagi yang perlu saya sampaikan, Google for Education ini kan Google. Google itu adalah organisasi perusahaan yang menciptakan Android, sistem operasi Android di HP Android, teman-teman. Artinya apa? Beberapa aplikasi di Google Education ini sudah otomatis terinstall di HP Bapak Ibu. Tinggal diupdate aja. Contohnya yang otomatis. Gmail biasanya sudah ada. Kalender biasanya sudah ada. Drive juga bisa sudah ada. Tinggal mungkin yang harus di-download sendiri itu Google Classroom, kemudian Google Doc, Google Spreadsheet, sama Google Slide. Nah, itu biasanya harus di-download sendiri gitu ya. Ataupun HP-nya jadul misalnya gitu ya, tidak terlalu cukup. Nah, mudah-mudahan ada laptop. Nah, kalau laptop itu tidak perlu aplikasi-aplikasi ini, cukup browser Google Chrome. Itu sudah cukup untuk mengakses semua data ini. Nah, ini fitur-fitur ya, Google Meet yang tadi disampaikan. Nah, ini menurut George Couros, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya, teknologi tadi kalau digunakan dengan baik, itu akan menjadi jalan untuk siswa kita untuk sukses. Oke, wah sudah 25 menit nih. Mau istirahat dulu atau lanjut? Atau ada tanya jawab? Jadi gimana nih? Sudah mulai terinspirasi nih? Sudah ada tahu manfaat akun belajar itu apa? Sudah ya? Sudah mulai paham gitu? Sudah mulai wah ini kayaknya harus dimanfaatkan nih gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemanfaatan akun belajar ini bisa memudahkan guru untuk mengajar. Oke, ada pertanyaan mungkin di chat ataupun Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Di chat ya? Di sini di langsung ya? Boleh. Saya punya 2 itu akun pembelajaran. Yang satu pakai email pribadi, yang satu lagi yang akun pembelajaran dari pemerintah itu, Pak. Yang pribadi drive-nya udah penuh, hanya mampu menyimpan 15 GB ya. Nah, sekarang buat lagi yang dari pemerintah udah hampir penuh juga. Jadi pemerintah kok bisa penuh, kan unlimited Bu untuk yang dari pemerintah. Tapi kenapa lepas gitu? Gimana Bu? Kata Ibu, kemarin kan saya nggak bisa ngisi absen. Buat lagi Bu akunnya gitu. Jadi saya pikir akun yang mana lagi ya? Saya udah bikin 2, yang akun pribadi saya pertama gitu, terus yang kedua akun pembelajaran. Nah, pas saya ngisi absen nggak bisa. Absen hari ini juga nggak bisa juga. Gimana? Absen ini Bu di Google Form ya Bu ya? Ini yang absen daftar hadir pun sekarang. Biasanya kalau absen daftar hadir, kalau tidak bisa di settingan Google Form-nya Bu biasanya. Jadi memang di settingan Google Form yang membuat daftar hadir itu, entah itu mungkin ada batasannya, atau memang dia si filenya berada di Google pribadi gitu. Nah, perlu Kemarin di ini itu, juga sih Bu, perlu dicek kalau juga. ada batasan sih nggak tahu juga ya. Hanya kemarin itu bisa sampai 44 orang. Nah, terus kata Bu Jua mah apa penuh meureun cenah drive saya. Terus akhirnya absen saya dibuatkan oleh Bu Jua, diisi daftar hadir saya gitu. Daftar hadirnya yang buat siapa Bu? Ibu Jua, ini yang ada di grup MGMP. Daftar hadir Oh hari ini. iya. Paling kalau biasanya lihat di sini sih Bu. Kalau nanti penyimpanan kan ini ada terpakai nih. Ya. Selama dia ada tulisan tidak ada batasan, misalnya tidak ada batasan. Kecuali kalau memang dia masuknya ke drive yang pribadi. Mungkin dipastikan dulu Bu,
ya daftar hadirnya ini apakah pakai drive pribadi atau drive akun belajar. Karena kalau akun belajar biasanya tidak ada masalah. Kalaupun mau bikin daftar hadir, misalnya klik ini misalnya ya, ini tidak ada masalah, bisa langsung masuk. Apalagi, gimana Bu? Maksudnya itu daftar hadirnya masuk ke akun pribadi siapa? Saya atau Ibu Jua, pembuat daftar hadirnya? Gimana? Kalau memang yang buat di awalnya Bu Jua, berarti masuk ke Bu Jua, Bu. Oh gitu. Jadi di sini Bu ininya. Nah, jadi kan ketika kita bikin formulir, ini ada paling kanan tuh Bu. Nah, berarti ini pembuatnya. Berarti ini saya pembuatnya nih. Paling tinggal dicek. Atau bisa lihat di sini Bu, bisa lihat di Google Drive. Nah, di Google Drive ini ada pemilik, ada tulisan pemilik. Tulisannya pemilik, kalau dia saya, berarti pemiliknya ini Bu. Nah, kalau ada pemilik, kalau orang lain nanti akan tulisan seperti ini, kalau pemiliknya orang lain. Sebentar. Nah, ini kalau pemiliknya orang lain, terakhir diubah oleh Danisa. Nanti ada tulisan orang lain di sini pemiliknya. Lihat di Dan drive ini bisa saya, diganti kepemilikan. Gimana Bu? Lihat di drive saya dulu. Ya, lihat drive dulu. Jadi masuk dulu ke drive, pastikan drive-nya akun belajar, kemudian lihat pemiliknya siapa. Gitu. Biasanya kalau drive itu insya Allah unlimited, tidak akan penuh Bu. Kalau akun belajar.id mah yang memungkinkan penuh biasanya akun pribadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan Ibu Jua menyimak ya. Siap. Daftar hadir sekarang Bu? Iya, daftar hadir sekarang. Siap. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Dari 27 partisipan. Oke, kalau tidak ada, ini sudah melebihi 25 menit ya. Kita sudah ke menit 30. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat 32 jam. Nah, ingat Bu, 32 jam. Artinya kalau 32 jam tidak akan mungkin didapat dari webinar yang satu harinya paling 1 jam atau 2 jam gitu kan. Makanya diambil dari mana 32 jam itu? Diambil dari tugas-tugas Bapak Ibu. Bagaimana mengerjakan tugasnya? Nah, ini semuanya online Bu ya. Saya bikinnya semuanya online. Bagaimana menggunakan tugasnya? Mengerjakan tugas. Nah, ini. 32 jam lulus dalam semua tugas ya. Nanti juga akan dapat materi pelatihan di Google Classroom. Nah, saya pernah ikut pelatihan Google Classroom sampai sekarang masih ada Bu materinya. Nih, coba. Juga saya pernah menjadi peserta Bu. Sebelum ini tuh pernah jadi peserta, sekarang jadi pelatih gitu ya. Nah, ini saya pernah awal Januari, sepertinya satu angkatan dengan Bu Memi. Nah ini nih. Saya pernah latihan juga di SMPN 1 Binong ini tanggal 8 sampai 10 Januari gitu ya. Nah, ini semua materi yang dulu itu masih ada sampai sekarang. Materi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, daftar hadir semuanya masih ada dan bisa diakses sampai sekarang. Jadi kalaupun nanti setelah dapat sertifikat 32 jam masih ada yang lupa, itu tinggal masuk aja ke kelas Ibu, dilihat lagi materinya. Nah, itulah begitu mudahnya ya, teknologi memudahkan kita untuk belajar dan mengajar. Beda kalau misalnya tanpa teknologi, wah lupa, catatan di mana, ketumpuk-tumpuk di lemari gitu kan, nyari lagi, lama lagi. Tapi dengan adanya ini, kita bisa lebih mudah dalam mengulang kembali. Nah, ini akan didapat Bapak Ibu ketika sudah masuk ke Google. Nah, ini. Kemudian, nah persyaratan pesertanya,
Guru atau tenaga kependidikan yang terdaftar di sekolah memiliki akun belajar, ID, atau akun institusi. Ini yang pernah mendaftarkan Google Education-nya sebelum ada akun belajar. @sekolah.sch.id. Saya juga punya, Bu. Nah, dulu sebelum belajar saya pernah bikin juga, nih ada zulfikri@alajis.sch.id. Saya juga pernah punya. Cuman, tadi ngobrol sama Pak Wilman juga, setelah adanya akun belajar.id, pengajuan Google Education untuk instansi ini dihentikan. Jadi tidak ada lagi pengajuan instansi. Makanya bagi yang belum, misalnya di instansinya sudah ada, sudah punya, nggak apa-apa, masukkan saja sekolah.sch.id. Menyiapkan laptop atau handphone yang bisa digunakan ketika pelatihan, diizinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan, bersedia mengikuti rangkaian pelatihan daring sampai selesai. Nah, ini struktur programnya Bapak Ibu, kita akan belajar 10 aplikasi. Aduh Pak, meni banyak. Tenang, ini bisa dicicil ya. Dikit-dikit sehari satu, jadilah 10 hari. Pokoknya batas waktunya, jadi sekarang semua untuk pembuka saja. Pembuka bagi teman-teman, bagi yang ingin cepat dapat sertifikat ya berarti kerjakan secepatnya. Bagi yang nyantai, berarti kerjakan ya seluangnya waktunya, luangkan waktu seluangnya gitu kan. Nah, batas waktunya berapa hari? Saya beri batas waktu 2 minggu Bapak Ibu dari sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom nanti, batas waktunya 2 pekan. Setelah 2 pekan, kalau belum selesai juga, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan sertifikat. Mungkin nanti ikut lagi ke batch selanjutnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ini bit.ly PABG MPAB GMT Zul batch 1. Saya akan masukkan ke chat ya. Nah, ini untuk linknya. Nah, ini linknya ya. Kok nggak ada ini? Bentar. Ini link yang bit.ly, ini link yang full. Sudah saya isi di chat ya, Bapak Ibu. Bit.ly-nya kok nggak masuk ya? Bit.ly sebentar. Oke. Nah, bisa nih bawah nih. Jadi silakan diisi saja atau diketik manual juga boleh, Ibu. Ketik manual PUBG MT ya. Zul batch 1 bit.ly/PUBG MT Zul batch 1. Cuman syaratnya ketika dia masuk pendaftaran nanti diisi alamat email, nama lengkap Anda, email pribadi yang berakhiran gmail.com, email belajar.id. Nah, apabila memang belum punya atau memang nanti akan mengaktifkan, boleh menyusul Bapak Ibu ya. Nomor WhatsApp-nya apa, posisinya apa, instruksi lembaganya apa, kemudian ini checklist saja. Memahami itu. Nah, lihat Bu ya. Ini kita yang atur nih, kalau udah mahir di Google Form, ini kita atur. Nah, dia nggak bisa masuk kalau tidak di checklist semuanya. Nah, kalau checklist semuanya tidak ada catatan. Ada pertanyaan, silakan diajukan di sini, baru kemudian kirim. Setelah Bapak Ibu kirim, nanti akan muncul link untuk gabung ke Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi silakan isi dulu, nanti akan ada link untuk masuk ke Google Classroom, dan semua materi, semua tugas yang menjadi syarat mendapatkan sertifikat 32 jam itu ada di dalam Google Classroom. Jadi ini hanya pembuka saja, materi-materi selanjutnya itu sangat fleksibel, boleh dikerjakan kapanpun. Yang penting tugasnya sesuai dengan panduannya, ya jangan hanya kirimkan tapi kosong, jangan gitunya. Dikerjakan dulu, nah baru dikumpulkan. Nanti kalau saya periksa dan memang itu sesuai dan memenuhi syarat, nanti akan diberikan
apa namanya, sertifikat 32 jam. Nanti dapat sertifikatnya bagaimana? Nah, ini contoh yang saya dapat. Sertifikat. Sertifikat di sini. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu termasuk ini bisa berguna juga untuk kenaikan pangkat. Jadi berkas-berkas untuk kenaikan pangkat bagi Ibu yang PNS itu semuanya sudah terscan. Saya sudah scan nih semua sertifikat yang saya dapat gitu ya. Nah, dokumen sertifikat, oh ini nih. Nah, ini sertifikat non-jam, ini sertifikat jam. Nah, ini sudah ada semuanya. Nah, ini saya dapat ini nih, sertifikat. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau sudah memenuhi persyaratan, akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Ya, ditandatangani oleh saya, Google Master Trainer, dan juga oleh Direktur Revo. Ini kerjasama dengan Kemdikbud. Ya, Kemdikbud, Google Partner, sama Revo. Ini struktur programnya yang tadi, yang barusan. Ya, ada 10 program seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel sekali, bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun selama memang ada koneksi internet, seperti itu. Ya, baik, seperti itu Bapak Ibu untuk materi kali ini. Alhamdulillah 10.45 ya. Ada jeda istirahat atau tanya jawab bagi yang ada pertanyaan. Nah, mulai dari sekarang silakan yang mau langsung daftar juga boleh. Daftar Google Classroom-nya. Nah, sudah ada belum ya? Nah, belum ada, nanti akan muncul di sini nih siswa nama Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, ini itu linknya tidak bisa dibuka, tapi mungkin karena internetnya di sini kurang stabil katanya. Nah, linknya boleh dikirimkan ke WA grup tidak? Boleh Bu, boleh. Bentar. Terima kasih. Saya akan kirimkan ke WA grup. Kebuka dong. Nanti ya saya kirimkan ya. Kirimkan ke WA grup setelah ini. Jadi itu Pak Ibu, ditunggu. Materi pertama sudah ada. Nah, ini materi pertama sudah ada. Bentar, mana ya? Nah, materi pertama sudah ada. Nah, ini saya jadwal. Tadi kan dari jam 9 kita ngobrol ya sampai sekarang. Ini nggak mungkin saya bikin sendiri gitu ya, posting. Nah, ini saya jadwal, memang keluar pukul 10. Cuman memang yang saya rasakan, nggak tahu nih yang menyebabkan Google, ini salah satu bug juga. Ketika kita jadwal pukul 10 ini kadang tidak tepat waktu ya, Bapak Ibu, kadang 10.01, 10.05 gitu. Makanya untuk mengantisipasinya saya membuat di bawah, misalnya katakan ngajar jam 8, saya kasih tugasnya postingnya jam 8 kurang 15 seperti itu. Nah, ini sudah ada materi yang harus dikerjakan. Nanti silakan bagi yang sudah masuk di Google Classroom ini ya. Seperti itu. Semuanya materi-materi akan kita bahas di sini semuanya. Ya, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi kita anggap ini 3 hari. Walaupun materinya bisa dikerjakan maksimal 2 minggu. 2 pekan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh, ini ada pertanyaan. Pak Zul, punten ada info mengenai cara mengubah personal info akun belajar.id harus ke operator dulu atau gimana? Kalau ubah password bisa tapi mau ganti nama restricted nggak bisa. Oh iya, karena ini memang adminnya ke sekolah, memang tidak bisa langsung diganti ya. Kalau ubah password bisa, memang bisa. Tapi kalau untuk nama dan personal info ini, namanya sudah terpaku memang. Contoh saya Julfikri Mutawadi. Harusnya kan Al Mutawadi, mungkin kayaknya Al-nya jadi nama tengah gitu ya. Jadi langsung Mutawadi aja. Nah, biasanya langsung memang nama di sini langsung nama dari sananya Bapak Ibu. Saya belum pernah mencoba, mungkin kita akan coba sekarang.
Admin. Kita akan coba admin Google. Kita masuk ke admin operator Bapak Ibu ya, karena saya alhamdulillah punya aksesnya. Kita ganti gunakan harus akun yang lain. Nanti saya coba PR Pak Wilmannya PR. Kalau rubah password, reset password sih bisa pakai admin, saya pernah nyoba gitu reset. Tapi untuk merubah nama atau personal info saya belum pernah nyoba gitu. Tapi mungkin di operatornya masing-masing bisa ditanya. Mereka mungkin lebih paham bagaimana merubah. Intinya ke Google Admin aja. Di sana ada Google Admin, masuk ke Google Admin. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Pertanyaan satu lagi, Pak Zul. Mangga. Itu kan saya sudah menggunakan Google Classroom itu ke siswa juga, jadi siswa sudah menggunakan akun belajar ID-nya untuk belajar sekarang. Nah, seringkali misalnya saya share link Google Classroom ke WhatsApp group misalnya ya. Seringkali siswa itu tidak bisa mengakses kalau menggunakan belajar ID. Nah, setelah itu mereka ganti memakai akun mereka yang Google yang biasa masuk. Nah, gitu. Sering begitu, kira-kira penyebabnya apa ya? Kemarin pernah terjadi juga, Bu, di sini. Jadi penyebabnya yang pertama itu harus ini HP-nya itu kan pakai HP, Bu ya. Harus pakai password. Jadi harus di password masuk gitu. Jadi jangan tanpa password si HP-nya. Nah, kebanyakan kan tanpa password tuh anak-anak. Nah, ini harus pakai password. Nah, tapi jangan jadikan anak-anak alasan untuk mempassword kemudian tidak dikasih ke orang tua. Ini ya, tetap harus dikasih ke orang tua password. Jadi harus dipassword. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan dia diganti passwordnya. Dia mungkin lupa ganti password, kemudian dia akses pakai akun belajar, tidak bisa masuk. Itu pernah terjadi di sini juga seperti itu. Jadi dia ganti password, nah dia ganti passwordnya di laptop, nah di HP-nya dia lupa untuk login kembali, itu artinya nggak bisa login ke Google Classroom. Jadi pastikan yang pertama HP-nya di password, gitu ya, pakai pola, biasanya kan pakai pola tuh kalau HP. Yang kedua, pastikan dia sudah login dengan baik ke akun belajarnya, seperti itu. Dan seperti itu, Bu, untuk kendalanya. Ya, makasih, nanti dicoba ke anak-anak. Ya, mudah-mudahan bisa, Bu ya. Ya. Oke, terima kasih, Ibu. Yang lain mungkin? Ada lagi? Bu Rini ini udah angkat tangan nih, Bu Rini. Silakan, Bu Rini. Ada pertanyaan, Bu Rini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah 10.52 ya. Bisa tepat waktu, in time, sebelum jam 11, sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap mengembangkan diri dalam mengajar, karena kita hanya bisa berusaha, tetap yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan sampai karena menentukan hasil Allah kita menjadi putus asa, tetap berusaha. Ya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wilman. Pak Wilman mana? Difoto dulu ya.
monitor Pak Wilman. Difoto dulu, Pak. Pak Wilman, difoto dulu ya. Oke. Speakernya ini Bu, error. Oh. Nggak tahu kapan lagi ketemu Pak Jul soalnya. Amin, mudah-mudahan ketemu lagi Bu ya. Ya. Pengen ketemu langsung Pak. Siap. Virtual teh begitu. Mohon hang nama kayak orang kumpul deui lah. Jadi anggota tamu punya. Kehormatan Pak. Waduh, insya Allah. Sudah Pak Wilman? Oke, sudah berarti ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Belum di fotonya? Belum. Siapa yang bisa mandu ya? Hostnya? Ayo semua buka kameranya. Kita tunggu Haji. Nah, itu ada Bu Nining, enggak? Nining. Ini Pak baru Jul jantan tamu kehormatan. Jadi izin san terhormat aduh. Mohon jantan tamu. Ayo atuh urang Iya, Bu Haji. papajar gitu teh. Ada hari Pak juga Jumat. kemana ya tanya? Sudah Bu Rini mana nih? Bu Yani, Pak Wawan, Bu Novita, Pak Apep. Belum pada dibuka kameranya. Nyarumput videonya disembunyikan. Ayo tunjukkan senyum terbaiknya. Abi mana jadi gudang atau meni isin? Malatak kieu. Iya, sudah ke rumah kedua Bu Ani. Enggak apa-apa tuh Baji. Kumananya dulu. Oke, Klabi punya. Ini Ya, ya sok. mani dulu. Kita freeze 5 detik punya 10 detik. 10. Mangga freeze dulu karena memang kadang koneksi. Hitungan mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Siap. Sudah. Nanti saya share di Grup. ya. Alhamdulillah masih masuk grup. Nggak usah keluar. Sampai usir. Maju asa hoyong diajar nah langsung ya tidak aduh iya rada mak mana asal liurnya. Mau nyantai we Bu saat tiasana dari dipaksakeun kalaunan. Sok takut tidak terkejar targetnya gitu. 2 minggu teh sakedap pisan atas nama kamu. Paling satu tugas mah paling lama 30 menit sih Bu. Kan 30 kali 10. Nya per harina 30 menitan sih. Meluangkan waktu berarti kan ada 14 hari, 4 harina tiasa ada lolosehan lah gitunya. Nah, si 10 harina 30 menit meluangkan waktu. Baju kacinya kami diskusi sama teman ya. Siap. Mangga di karantun ya Pak Jul, Wilujeng. Mohon, hatur nuhun Ya, ya. Bu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Salam. Itu tadi ditutup Pak Wilman, kumaha ya Pak Wilman? Ya, Mr. Wise-nya kayaknya, mic-nya kayaknya katanya berkendala. Mangga kubu Nining atau ditutup? Oh, udah aja ini? Beres? Ya, tidak ada lagi sebenarnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk join Zoom-nya hari ini. Mangga kita mulai belajar pakai Google Classroom bersama Pak Zul. Sekali lagi terima kasih Pak Zul atas ilmunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih dengan ilmu yang berharga. Semoga kita masih terus ya, kita kontak-kontak. Jangan bosan berbagi ilmu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk joinnya hari ini. Kita tunggu penugasan dan lain-lain. Semoga lancar, semuanya bisa mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jamnya. Semangat Bapak Ibu, mangga ada 14 hari kata Pak Jul untuk menyelesaikan semuanya. Mangga, mari kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama.